Assalamualaikum. Masih di resep simpelnya Dapur Abi. Video kali ini kita akan membuat roti goreng dengan isian unti kelapa gula Malaka. Ini salah satu cemilan yang cukup simpel dan rasanya juga enak. Simak videonya sampai habis. Pertama kita akan membuat adonan tepungnya terlebih dahulu. Ini saya menggunakan 250 gram tepung terigu. Lalu saya tambahkan 1/4 sendok teh baking powder. Lalu saya tambahkan 1 sendok teh yeast atau vernipan. 1 sendok teh. Lalu kita campurkan. Kita campurkan sampai tercampur rata. Cukup diaduk saja, bisa menggunakan sumpit atau menggunakan tangan juga bisa, terserah ya. Lalu saya tambahkan 1 sendok makan margarin, kita cubit-cubit, lalu kita campurkan ke tepungnya tadi. Ini cukup simpel saja teman-teman. Nah, setelah margarinnya kita cubit-cubit, kita sisihkan terlebih dahulu. Kita akan membuat ini bahan cairnya terlebih dahulu. Ini untuk bahan cairnya saya menggunakan 80 ml susu UHT. Lalu saya tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Lalu saya tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kalau kalian suka manis, kalian bisa pakai 3 sendok makan. Selanjutnya saya tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu kita akan aduk. Kita aduk sampai gulanya larut ya. Nah, ini selain pakai susu UHT, kalian bisa menggunakan air biasa juga nggak apa-apa. Nah, ini kita kembali ke ini tepungnya tadi. Lalu kita tambahkan 1 butir telur. Lalu telurnya itu kita aduk, kita campurkan dengan tepungnya ya. Nah, kita campurkan. Lalu kita akan tuang susunya tadi yang sudah kita campur dengan pasta pandannya tadi. Kita tuang sedikit demi sedikit. Ini siap kita uleni ya. Ini kalau mau lebih cepat, kalian bisa menggunakan tangan ya. Seperti kita nguleni adonan donat itu loh teman-teman. Tapi ini hanya saya campurkan cukup tercampur rata saja ya. Nggak perlu sampai kalis banget. Karena ini adonan roti goreng, bukan adonan donat. Nah, pakai tangan seperti ini lebih cepat. Atau kalian bisa uleni di atas meja juga nggak apa-apa. Ini kalau sudah tercampur rata, ini saya bulat-bulatkan. Ini cukup tercampur rata. Kalau adonan donat itu kan sampai kalis gitu kan. Nah, ini cukup tercampur rata. Nah, ini saya bulat-bulatkan, lalu kita diamkan beberapa menit biar adonannya itu mengembang. Nah, ini biar nanti melepasnya itu lebih mudah. Ini saya letak di ini plastik, lalu saya tutup plastik biar nggak terkena angin. Mau ditutup pakai ember atau pakai kain juga nggak apa-apa. Nah, ini kita diamkan terlebih dahulu ya. Sambil menunggu adonan tepungnya itu mengembang, kita akan membuat bahan inti atau bahan isiannya. Ini saya menggunakan 300 gram kelapa parut, lalu saya tambahkan 200 gram gula merah atau gula kelapa, 2 lembar daun pandan, 1 sendok teh garam. Lalu ini kita masak. Ini saya masak cukup tercampur rata, asal matang gitu saja ya. Kan biasanya kalau masak inti kelapa seperti ini kan sampai pekat gitu kan. Nah, ini saya masak itu cukup asal matang gitu saja lah. Yang penting itu kelapanya itu matang, gulanya larut gitu ya. Kalau kalian suka manis, kalian bisa tambahkan untuk gulanya itu. Menurut saya 300 gram kelapa parut sama 200 gram gula merah, ini rasanya itu sudah terlalu manis kawan-kawan. Nah, kita masak. Ini saya masak cukup matang seperti ini saja. Nah, ini siap kita gunakan. Kita angkat ya. Kita matikan api kompornya. Siap kita gunakan. Setelah saya diamkan 30 menit, ini untuk tepungnya itu sudah mengembang. Sekarang siap kita potong dan kita isi bahan isiannya tadi ya. Ini untuk tepungnya itu nggak perlu sampai
double size gitu. Yang penting itu sudah mengembang, itu sudah bisa digunakan kawan-kawan. Kalau adonan donat itu kan sampai mengembang 2 kali lipat kan. Nah, kalau yang ini roti goreng ini cukup mengembang saja, itu sudah bisa digunakan. Nah, ini kita potong-potong. Ini saya potong kecil-kecil, nggak perlu ditimbang karena ini dimakan sendiri, cukup dikira-kira gitu saja. Nah, kita potong-potong. Sekarang siap kita kasih isian. Untuk bahan isiannya ini tadi sudah saya ini loh, bulat-bulatkan biar ngisinya itu lebih cepat. Untuk bahan isiannya itu nggak harus ikut saya pakai inti kelapa, kalian bisa pakai isian coklat, keju, ataupun kacang merah, pakai selai nanas pun juga enak. Pokoknya terserah selera kalian masing-masing ya. Nah, kita isikan seperti ini. Ini kita bulatkan sampai selesai. Ini kalau mau dipipihkan ini juga bisa. Ini untuk adonan ini kalian juga bisa buat untuk itu loh, bakpia ataupun buat donat juga bisa teman-teman. Hanya caranya saja berbeda. Tapi kalau resepnya ini bisa digunakan untuk bakpia ataupun donat. Nah, ini sudah kita bulatkan selesai dan siap kita goreng. Ini kita goreng. Kalau kalian mau kuenya itu nggak cepat gosong, kalian bisa menggunakan teknik seperti goreng donat ya. Kalau goreng donat itu kan apinya cukup sedang, terus minyaknya kan nggak terlalu panas gitu kan. Nah, kalian bisa pakai teknik menggoreng donat ya. Tapi ini sambil terus kita aduk karena ini bentuknya kan bulat kan. Nanti kalau kita nggak aduk, matangnya itu nggak merata, jadi harus terus diaduk gitu ya. Atau kalian mau bentuknya itu yang lain, kalian bisa pipihkan terlebih dahulu ya sebelum digoreng. Dipipihkan pakai tangan atau pakai rolling pin gitu loh. Nah, nanti nggak bulat, jadi agak apa ya, pipih gitu ya. Nah, ini kita goreng sampai warnanya itu kuning keemasan. Kalau warnanya itu sudah kuning keemasan seperti ini tandanya sudah matang. Ini siap kita angkat. Cukup simpel kan? Pokoknya ini praktis banget. Nah, seperti ini kawan-kawan, roti goreng dengan isian uti kelapa, gula Malaka. Ini aku suka banget dengan warnanya, hijau kuning keemasan gitu. Ini rasanya itu juga gurih. Ini lembut. Bagian isiannya itu juga rasanya mantep. Pokoknya ini enak banget. Aromanya itu loh kawan-kawan, wangi banget. Aroma pandannya itu. Kalian bisa mencobanya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.